Anda kembali menyaksikan segmen Green Zone bersama saya Lenggracia. Pak Suhendra, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sudah ditampilkan beberapa produk hasil olahan dari botol plastik yang bisa menciptakan high value product. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar volume sampah plastik yang berhasil dikumpulkan ini dapat membantu melestarikan lingkungan dan juga membangun kesadaran masyarakat. Oke. Jadi untuk jumlah yang berhasil kami kumpulkan, jadi memang mungkin itu ada sekitar 22 juta botol so far. Dan ini sebetulnya 100% itu post-consumer. Jadi post-consumer artinya kita masyarakat yang betul-betul sadar kita melakukan perubahan perilaku nih terhadap masyarakat. Dan itu tertranslate menjadi sekitar 2,4 ton karbon. Dan ya sekitar 400-an sekian ton yang sudah berhasil kita kumpulkan directly dari masyarakat. Nah, sebetulnya dalam menjalankan sistem operasi pengumpulan sampah-sampah plastik ini apa saja tantangan yang dihadapi dari sisi operasional? Dari operasional, of course, adalah high cost nomor satu ya. High cost. High cost, karena yang produk yang kita transport adalah low value product. Jadi kalau mau melihat dari rasionya, cost kita memang tinggi, tapi itu sudah kita balancing dengan program-program kita yang lain, sehingga platform kami itu menjadi platform yang sustainable. Kami bisa membiayai platform ini, sehingga walaupun jadi platform ini kan ada di sustainable area, tapi kita tidak bisa platform ini bertahan dengan mengandalkan dana investor atau dana itu, tapi Plastic Pay sudah berhasil menjadikan platform ini menjadi sustainable platform yang betul-betul bisa sustain. Oke, baik. Tadi juga Pak Suhendra ini mengatakan ya bahwa sebetulnya lagi-lagi dari behavior masyarakat ini yang menjadi challenge kita semua. Nah, sebetulnya apa ya strategi yang bisa dilakukan untuk agar masyarakat memiliki perubahan perilaku dalam ikut serta menjaga kelestarian lingkungan dan juga membantu mungkin lebih attracted lagi untuk melakukan dan juga ikut andil dalam sistem pengumpulan sampah tadi? Yes. Nomor satu itu adalah convenience. Kenyamanan. Ya, jadi kami menaruh recycling center kami itu, collection point-nya itu di tempat-tempat yang sangat umum, sering dikunjungi, di mall-mall, di tempat-tempat supermarket yang memang mudah sekali dijangkau. Kedua, kami juga melakukan banyak gamification. Kita juga memberikan insentif rewards dalam bentuk poin yang bisa ditukarkan ke berbagai merchant, berbagai benefit yang bisa didapatkan. Dan of course jelas platform kami juga terkoneksi dengan social media, dan masyarakat pun juga bisa langsung display apa yang mereka lakukan. Jadi transparansinya itu semua bisa dilihat dan nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Dari hasil recycle botol plastik tadi kan juga sudah menciptakan banyak sekali produk-produk ya. Tadi kita lihat ada sajadah, ada tas, ada pouch juga. Nah, kalau masyarakat mungkin ingin tertarik untuk membeli, ini bisa lewat mana? Bisa lewat dari platform marketplace. Saya nggak usah sebutkan namanya, yang famous kita ada di sana. Dan jelas platform ini juga kita menciptakan produk yang fashionable, durable, dan yang nomor satunya adalah affordable. Dan produk kami ini dibuat oleh 100% UMKM Indonesia. Di sini kami ingin mengajak industri kreatif untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas, dan hasil dari recycled botol ini pun, ini juga dari kami sudah ada global certification-nya, Mbak. Sehingga UMKM tersebut bila memang ingin melakukan ekspor, sering dari negara-negara maju itu terkendala dengan certification. Tapi raw material kami yang kami recycle itu ada
international certification-nya seperti Global Recycling Standard, Ocean Bound Plastic. Dan itu makanya kita bisa sertakan sehingga meningkatkan kelancaran kita untuk mempromosikan atau mengekspor produk kita ke luar negeri. Sehingga produk ini bukan hanya menjadi produk lokal, tapi kita bisa introduce ke dunia. Oke, nah ini menarik ya karena produk-produk recycle ini kan juga merupakan produk UMKM lokal. Jadi ini kita sebenarnya masuk dalam dua kategori, sudah produk recycle, produk UMKM lokal lagi. Nah, Anda melihat seberapa besar potensinya ini terhadap pertumbuhan ekonomi sirkular? Oke, jelas kami melihat ini sangat memberikan impact karena yang dilihat adalah pertama sustainability product. Iya. Kedua, produk ini memberikan unique selling point terhadap UMKM tersebut. Mereka bukan hanya menggunakan common product, but now sekarang kita bisa menyediakan produk-produk dari recycled ini ke mereka, sehingga bahan baku mereka itu mendapatkan nilai tambah atau nilai jual, terutama ke negara-negara maju ya, yang memang kesadaran terhadap penggunaan produk recycle itu tinggi. Oke, nah ini yang kita harapkan memang ya kontribusi-kontribusi seperti ini yang akhirnya bisa menciptakan economic value lagi. Nah, bagaimana juga Plastic Pay melihat, karena kan pemerintah sendiri kan juga sedang gencar melakukan agenda-agenda SDGs begitu ya. Seperti apa Anda melihatnya? Untuk Sustainable Development Goal ya, memang SDG, kita itu memang banyak sekali sebetulnya menyentuh. Tetapi kita mengambil beberapa SDG yang sudah bisa kita implementasikan dalam Sustainability Report, yaitu aktivitas kami itu menyentuh SDG nomor 11, yaitu Sustainable City, SDG nomor 12, Responsible Production, dan Responsible Consumption. Kita juga menyentuh Life Underwater, SDG 14, dan SDG 17 yaitu Partnership for the Goal. Itu yang kami pegang erat-erat, sehingga program-program dari UNDP ini bisa terrealisasi dan Indonesia juga berkontribusi dalam penerapan SDG tersebut. Iya. Beberapa tahun belakangan ini kan juga kita lihat memang upaya-upaya sudah dilakukan ya Pak Suhendra. Apakah dari tahun ke tahun sudah ada tren pengurangan sampah plastik? Yes. Memang tren penurunan sampah plastik itu ada, tapi memang belum signifikan. Jadi memang pemerintah sedang bekerja keras menggandeng public sector dan juga masyarakat. Dan memang peran-perannya inilah yang sedang kami formulasikan bersama pemerintah, sehingga mudah-mudahan dari Carbon Reduction Program dari Paris Convention nanti itu kita bisa capai. Dan memang signifikan belum. Belum signifikan ya? Belum signifikan. Jadi program ini akan dijalankan. Yang artinya apakah memang regulasinya dan kebijakannya ini belum cukup? Atau seperti apa? Pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Nah, sekarang ini adalah masalah implementasi. Dari kebijakan-kebijakan tersebut. Di lapangannya itu ya? Ya, di lapangannya itu tersebut. Oh, apa sebetulnya tantangannya? Tantangannya itu banyak ya, karena ya seperti saya bilang itu adalah pertama infrastrukturnya yang memang belum terjalin. Support dari pemerintah dalam hal penerapan taxation dan lain-lain, insentif itu juga belum jalan, dan ya itu kita memang sedang memformulasikan bersama dengan pemerintah. Tapi kalau kita mungkin bisa berkaca ke negara-negara lain yang sudah lebih dulu sukses ya dalam menekan dalam mencapai penurunan sampah plastik tadi, itu seperti apa sebetulnya langkah yang bisa kita contoh? Oke. Ini saya bisa bicara panjang nih, karena memang platform Plastic Pay itu kami melihat kita mencontoh dari success story yang terjadi di negara-negara Eropa dan Australia, Jepang, yaitu kita lihat dari data bahwa memang kalau terjadi pemisahan sampah di awal, itu recycling rate
itu bisa naik sampai 13 kali. Oke, itu kuncinya berarti. Yes, Oke. kuncinya ada di situ. Ya. Lalu kita lihat di dunia itu sudah ada program yang namanya di Eropa dan Australia namanya Deposit Return System yang dibawa oleh perusahaan dari Norwegia dan itu sudah terjadi belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, dan collection rate yang terjadi dari botol plastik itu tersebut bisa mencapai success rate-nya sampai 90%, Pak. Oke. Jadi 100 botol diproduksi, 90% kembali. Oke. Nah, cuman deposit return system ini adalah government funded atau government sponsored program. Oke. Berarti dari pemerintah lagi. Dari pemerintah lagi. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa menunggu. Plastic Pay menciptakan self-sustain deposit return system di Indonesia. Kita mulai dengan yang namanya reverse vending machine. Dan kami berharap ini akan terus menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Sehingga kita bisa mereplikasi success rate yang terjadi di negara-negara maju itu tersebut. Oke. Baik, nah terakhir mungkin sebelum kita tutup ya, singkat saja Pak Suhendra, seperti apa ini agar masyarakat mungkin yang ingin mencoba untuk ikut serta dalam mengumpulkan sampah plastik ini bisa menggunakan mungkin platform Plastic Pay dan juga mengakses tadi di First Vending Machine, seperti apa? Jadi yang pertama itu sangat simpel, yaitu kita itu download aplikasinya di Play Store untuk iOS, untuk Android juga sudah tersedia. Lalu kita di dalam aplikasi itu bisa langsung cek di mana tempat recycling point tersebut. Dan jelas bila kita berpartisipasi secara nasional, kita itu bisa membuktikan ke dunia. Kita itu bukan waste producer, kita itu adalah waste transformer untuk Indonesia. Oke, baik. Kita harapkan kita bisa terus menjadi waste transformer dan juga bisa meraup cuan juga ya tadi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhendra Setiadi selaku CEO Plastic Pay sudah bergabung bersama kami di segmen Green Zone Nusantara Economic Updates hari ini. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama, terima kasih. Ya pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi perjumpaan kita di hari ini. Saya Lenggracia pamit undur diri, sampai jumpa.